Proklamasi. Soekarno-Hatta. Proklamasi. Bagaimana? Bisa? Ya. Jadi bagaimana ini final semakin dekat, materi juga ini belum saya pahami. Saya tahu siapa harus belajar. Bulan. Dia juga cerdas kan? Dia. Tapi dia kan aktif di organisasi, apa dia punya cukup waktu untuk membantu kita? Lagi pula dia bukan teman sekelas kita dan tidak akrab dengan kita. Fatir saja yang teman sekolah kita. Lihat saja responnya. Jangan pesimis duluan, Intan. Saya dengar dia anak yang baik hati dan suka membantu. Jangan pula kamu samakan dengan si Fatir itu. Beda level. Sudahlah, sebentar kita tunggu dia di sini. Halo Bapak, Gimana kamu? di kos Pak, baru saja Ya kalau harus dari tidur kamu. Kalau udah waktu luang belajar, pergi ke perpustakaan, baca buku. Ingat, sebentar lagi final dan Bapak mau IP kamu stabil supaya bisa program 24 SKS semester depan. Makin cepat kamu selesai kuliah, makin ringan beban Bapak. Paham kamu? paham Pak. Apa tutup? Pak, kalau kabar adik sama ibu bagaimana? Kita musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Konsep belajar kita itu diskusi. Jadi semakin banyak orang yang bisa datang, semakin banyak pendapat yang bisa kita sharing. Jadi menurut kalian kapan waktu yang tepat untuk kita belajar mata kuliah ini? Waktu weekend ini saja bagaimana? Tapi kembali lagi ke kamu sih Wulan. Kan kami yang minta waktu kamu, jadi kamu yang menyesuaikan. Tidak mungkin saya kumpulkan kalian di sini kalau cuma saya yang ambil keputusan, karena tidak adil kalau ada temannya kita yang lain yang tidak hadir karena mereka juga butuh ilmu ini. Izin teman-teman, sepertinya kalau hari Minggu saya tidak bisa karena saya ada ibadah di hari itu. Hanya kamu saja kan? Saya rasa tidak apa-apa Wulan. Tanpa satu orang, sharing kita tetap optimal. Bagaimana? Iya, betul. Jangan seperti itu teman-teman. Mata kuliah yang akan kita bahas itu Pancasila, tetapi kita tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Di kita memang tidak masalah, tetapi kemana sikap toleransi dan persatuan kita sebagai temannya. Kalau begitu, maaf ya Mulyadi. Kami tadi sejenak egois dan malah bersikap tidak adil ke kamu. Iya, tidak apa-apa. Saya juga tahu kalian punya kesibukan. Saya bisa belajar otodidak tentang matkul Pancasila ini. Jadi kalian terpersungkan. No, seperti apa yang dikatakan Mulan, makin banyak orang yang ikut, maka makin bagus. Ayolah teman-teman, mana solidaritas Mas Fetsa? Iya betul, pokoknya kita gak akan mulai diskusi sampai kita temukan waktu yang disepakati bersama. Itulah gunanya kita bermusyawarah. Nah, jadi hari apa kira-kira kita bisa? Jumat sore bagaimana?
Saya setuju. Matkul kita kan cuma sampai jam 12 siang. Ada sedikit jeda waktu istirahat. Jadi kita mungkin bisa mulai belajarnya di Jumat sore. Bagaimana? Saya mengikut. Bagaimana yang lain? Iya, Boleh. saya mengikut. Kita juga. Oke sih. Oke, sepakat. Diskusi Pancasila kita mulai Jumat sore. Setuju? Setuju. Hai guys, kalian lagi ngapain ngumpul-ngumpul? Intan, Eviza, kebetulan nih ada kalian. Kalian mau bahas matkul Pancasila juga kan? Ini kita lagi bahas jadwalnya. Mau ikutan? Mantul, saya sama Intan mau join juga dong. Jadi kapan jadwalnya? Hari apa aja deh, asalkan jangan Jumat sore. Karena saya harus antar nenek saya konsul ke dokter. Sibuk apakah juga? Saya rasa bukan karena sibuk, tapi memang pada dasarnya pelit ilmu, egois. Sudah. Kita kan sudah dapat kelompok Pancasila. Sudah, jangan bahas lagi. Mohon perhatiannya teman-teman. Hari ini Ibu tidak masuk. Sebagai gantinya, Ibu mengarahkan saya untuk membagikan hasil MIT Pendidikan Pancasila. Yang saya sebut namanya harap maju ke depan. Ini nilainya saya sebutkan dari yang tertinggi hingga yang Ya, seperti biasa, Muhammad Fatir. Percuma nilai Pancasila sempurna, tapi kalau prakteknya nol. Mending nilai jelek, tapi tahu mencerminkan sila persatuan, saling membantu. Sudahlah ya bisa, tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Nilai jelek sama adab jelek, sama-sama kan, sama-sama jelek. Sudah dapat semua kan nilainya? Sudah. Nah teman-teman, informasi selanjutnya dari Ibu yaitu kita semua akan terlibat dalam gerakan peduli lingkungan untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai penerapan nilai Pancasila ketiga. Jadi ayo bergegas, kita mulai dengan membersihkan lingkungan ibadah kita. Oke.
tahu sama sekali berterima kasih dan dia cuek dan kamu masih membantunya. Namanya juga teman, ya wajarlah kita tolong menolong tanpa pamrih. Sama seperti yang ditanamkan nilai Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, tapi orang yang kamu tolong itu tidak beradab. Astaga, saya kira setelah kalian dinasihati sama Wulan, kalian sadar ternyata enggak. Kalian bisa bilang seperti itu karena kalian tidak kerap sama Fatir. Maksudnya? Fatir seperti itu bukan karena dia beradab, dia hanya tidak paham cara sikap ke kita karena dia dibesarkan dengan pola pendidikan yang seperti itu. Jadi, ayo kita bantu Fatir. Fatir, pasti butuh bantuan? Enggak, sudah Mi. Fatir, kalau ada orang bicara, sopan bisa dikit, perbaiki itu kata-katamu, jangan begitu. Nes, ayo kita bersihkan sebelah sana. Fatir, boleh bicara sebentar? Ya, boleh. Saya dengar-dengar kamu tidak mau membantu Intan dan Efiza untuk diskusi mata kuliah Pancasila. Ya, itu buang-buang waktu. Menurut saya itu bukan buang-buang waktu, tapi semakin banyak kita berbagi ilmu kepada orang lain, maka ilmu kita akan sangat bermanfaat. Coba kamu lihat sekeliling. Banyak orang yang berprestasi, tetapi mereka tetap menjalin hubungan baik dengan orang lain. Mereka tahu bahwa keberhasilan bukan tentang berjalan sendiri, melainkan saling membantu. Waktu yang digunakan untuk mendukung dan berbagi dengan sesama tidak akan pernah menjadi waktu yang sia-sia. Toleransi, saling menghargai, gotong royong, bermusyawarah, dan bersikap adil kepada orang lain adalah sifat yang baik. Semua yang ada dalam Pancasila adalah bukti dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial. Kita tidak pernah bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Tidak ada yang menjadi kuat sendirian. Kita adalah NKRI. Kita satu merah, satu putih, dan satu semboyan. Bhinneka Tunggal Ika.